Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshid wal imamu yakhtubu faqad laghat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'aniddin wakhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Senantiasa khatib menyampaikan wasiat kepada hadirin untuk menjaga dan meningkatkan takwa kepadanya. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah. Wabah yang saat ini mendunia, yaitu menjangkitnya virus corona, merupakan musibah dan keprihatinan kita semua. Puluhan ribu korban terdampak virus ini, ribuan lainnya meninggal di ratusan lebih negara di dunia. Yang pertama dan utama kita kemukakan menghadapi musibah besar ini adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Allah yang telah menciptakan sebuah makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun tidak terlihat oleh mata.
alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Maka seyogyanya kita tidak bersedih dan khawatir, berlebihan dan berlarut-larut menyesali nasib lalu berputus asa. Sebab semuanya memang hanya milik Allah, termasuk wabah corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia. Merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Adapun secara akidah kita kepada Allah, hadirin yang berbahagia, tentu kita menghayatinya bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di atas dunia adalah atas izin dan kehendak Allah. Seperti firman-Nya, "Ma aswaba min musibati illa biidznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tiada sehelai daun pun yang gugur dari pohon, darat, laut, kota, desa, dunia dan akhirat kecuali Allah yang mengetahuinya. Termasuk tidak ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan dan tanaman. Biji yang ditanam oleh manusia dan biji-biji tanaman di darat yang menjadi cikal tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Itu semua adalah bukti keagungan Allah yang maha besar dan kekuasaannya dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka jika seluruh makhluk dari yang pertama sampai terakhir bersatu untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya, niscaya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk itu. Maka Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Halus, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, Maha Mulia, Maha Menyaksikan dan Maha Meliputi. Alangkah mulianya Allah sebagai Tuhan yang tidak ada seorang pun yang mampu menghitung pujiannya. Ayat ini menunjukkan ilmunya yang meliputi segala sesuatu dan kitabnya yang mencakup seluruh peristiwa. Maka sepantasnya kita mengucapkan kalimat pujian, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sidang Jumat yang berbahagia, begitulah bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah, ciptaannya dari yang paling besar hingga yang terkecil dan yang tidak terlihat ini. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Itu semua menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Adapun pada diri kita sebagai manusia biasa, bisa jadi musibah termasuk wabah virus corona. Bisa jadi karena ulah tangan manusia, ulah perilaku berlebihan untuk menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Adapun kemudian ada yang meninggal setelah terdampak virus corona, maka sesungguhnya kematian itu bukanlah karena seseorang atau benda apapun, namun semata-mata karena ajal sudah Allah tentukan. Maka bagi yang tertimpa wabah corona atau apapun tetap harap dan bergantungnya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut berlebihan
lalu tidak mau kumpul di majelis ta'lim dengan alasan takut corona, lalu Jumatan libur karena khawatir terjangkit corona, tabligh akbar digagalkan dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم لسائر المسلمين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وشفل عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه واشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمرته عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحلل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع أن البلاء والوباء والزلازل والميحان والسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا واتئوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتئوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتئوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على مؤاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين والمؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها الحاضرون المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kali ini adalah pentingnya sabar bagi orang terkena musibah. Sabar adalah suatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karena pentingnya kedudukan sabar, itulah sabar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab dari berbagai sebab atau faktor mendapatkan pertolongan dan kebersamaan bersama Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jamaah sholat rahimakumullah. Inilah realitas dunia. Ada bahagia, ada sengsara, ada gembira, ada sedih, ada suka dan ada yang duka. Oleh karena itulah musibah bagi orang mukmin dipandang sebagai ujian. Bagi orang mukmin keberadaan dunia yang penuh dengan liku-liku dan dinamika kehidupan ini dihadapi dengan penuh kesabaran. Karena sabar itulah obat dari penyakit-penyakit yang mengguncang dunia. Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyatakan bahwa yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 69. Jadi dunia ini berisi ujian bagi manusia untuk menguji orang yang paling baik perbuatannya, ahsan dan khair. Bukan cuma orang yang paling banyak perbuatannya, aksar. Oleh karena itulah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai disitir oleh Syekh Al-Majid bin Muhammad berkata, "Jarrabna wa jarrabal mujarribun falam nara syai'an anfa'a min as-sabri bihi tudawal umur wa huwa la yuda wa ma u'ta ahadun ata'an khairan wa awsa." Artinya, kami telah mendapatkan ujian sebagaimana orang-orang mendapatkan ujian. Kami tidak melihat sesuatu pun yang lebih bermanfaat daripada sabar. Sebab dengan sabar itu segala persoalan dapat diobati, dicarikan solusinya. Sementara sabar itu sendiri tidaklah diobati dengan selainnya. Tidaklah seorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas kenikmatannya daripada sabar. Eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan, karena karakteristik baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan.
sebagaimana disebut dalam hadis, in asabathu sarrahu syaqara fakana khairul lahu wa in asabathu darrahu sabarun fakana khairul lah. Artinya, seorang mukmin itu bila mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, karena bersyukur itu lebih baik baginya, dan bila ditimpa suatu kesulitan maka ia bersabar, karena sabar itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dunia ini penuh dengan peristiwa dan kejadian yang mendadak. Pada satu sisi manusia merasakan bahagia dekat dengan orang yang disayangi dan dicintai, tetapi tiba-tiba terdengar berita kematiannya. Pada sisi lain manusia berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang melimpah, tetapi tiba-tiba ia jatuh sakit, masa depannya suram, hartanya habis tersia-siakan. Dunia ini ada anugerah, ada ujian, ada kegembiraan dan ada kesedihan, ada cita-cita serta ada derita. Dunia ini tidak ada yang langgeng, bako, tetapi sifatnya fana. Sesuatu yang jernih bisa berubah, kesenangan bisa berubah menjadi keprihatinan dan kesedihan, bahkan kesengsaraan. Alangkah janggal orang yang tertawa tetapi tidak pernah menangis. Alangkah janggal orang yang penuh kemewahan tetapi tidak pernah merasakan kesulitan. Alangkah janggal orang yang bahagia tapi tidak pernah sedih. Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabru nisful iman, sabar adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Abu Naim. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam, sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karena urgensi sabar itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Asr menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling berwasiat, saling memberikan nasihat agar berbuat sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bukan hanya agar berbuat yang benar, bahkan wasiat agar bersabar ini menjadi salah satu di antara 4 elemen yang sangat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian jelas ajaran kesabaran sangat penting dikualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa musibah bagi orang mukmin yang bisa menjalani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. وقولوا قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد الأعراب والأجام والإمام طيبة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لآذان الجمع والجماعة وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمال السعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العارض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان بالدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين الكبرى اللهم أصلح راقية وبل بلدتنا هذه وسائر بلدة المسلمين رحمنا من كل فتنة والجلجلة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم اذكروا واشكروا على نعمته يزد واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، رؤيا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغت. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa 'adala mutamassikina bi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan wa khairu maqam wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mutassifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna illa ma wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban setiap khatib di setiap khutbahnya untuk mewasiatkan takwa pada seluruh jamaah Jumat. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan senantiasa mewaspadai dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT. Di antaranya adalah
kehati-hatian untuk tidak terpengaruh pemberitahuan atau informasi yang tidak menemukan jutaan informasi hanya dengan menggunakan peralatan di tangan kita yang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang modern, yakni handphone atau smartphone. Ditambah lagi dengan kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sejenisnya. Dunia seakan-akan sudah berada dalam genggaman kita. Apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia dan isu apa yang sedang hangat dibicarakan dengan mudah kita ketahui. Namun kondisi ini ternyata memunculkan permasalahan lain cukup yang memprihatinkan. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring dan memilih informasi dengan baik ternyata mewabah di masyarakat. Ditambah lagi budaya tabayun sudah mulai hilang dan membuat masyarakat gampang terpapar berita bohong atau hoaks. Berita bohong saat ini juga tidak hanya menyasar pada masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Masyarakat dengan pendidikan tinggi termasuk para tokoh dan publik figur juga ikut dalam pusaran arus berita bohong yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu serta untuk kepentingan tertentu. Kurangnya kehati-hatian mengakibatkan berita bohong dengan cepat tersebar dan mengakibatkan rusaknya tatanan dalam masyarakat. Oleh karenanya kita harus ekstra hati-hati, tidak gegabah, tidak kagetan dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita. Kita harus objektif dan menggunakan hati nurani kita dalam memahami berita. Jangan sampai informasi yang salah yang datang dari orang yang kita senangi selalu kita benarkan, sedangkan informasi benar dari orang yang kita senangi selalu kita salahkan. Sudah saatnya kita kembali berpatokan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini yang menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, karena akan membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Kita harus mengambil berita dari orang yang terpercaya di media sosial, bukan dari orang yang fasik, yakni orang yang keluar dari ketentuan akal sehat, adab sopan santun dan agama, serta orang yang belum kita kenali kredibilitasnya sebagai orang jujur. Menyikapi kondisi memprihatinkan ini, Majelis Ulama Indonesia telah memberi rambu-rambu agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam arus berita bohong di media sosial. Hal ini termuat dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yang di dalamnya menegaskan fatwa tentang haramnya menyebar berita hoaks. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa memproduksi, menyebar atau membuat informasi tentang hoaks, hibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian dan hal-hal lain sejenisnya hukumnya haram. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, marilah kita lebih selektif dalam menerima berita atau konten di media sosial. Hendaknya kita tidak langsung mempercayai dan membagi-bagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Saring sebelum sharing, posting hal-hal penting, jangan yang penting posting. Teliti dan pahami terlebih dahulu, karena jika kita tidak berhati-hati, bisa jadi kita akan menjadi orang yang berdosa dengan menjadi penyebar dosa. Cerdaslah dalam bermedia sosial, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa jalani wa ikum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu al-barru tawwabur raufur rahim. Rabbul rabbi fir wa raham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zidna wa'in wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalik ala zaini ibadik wa asyafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhama lima hajabi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amri bida fihi min binafsi wa sanna bil malaikati qudsi
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلا ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به وهداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين تعبين وارض عنهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشاء والمنكر وبالشدائد والسيئات المختلفة والميحان ما ظهر منا وبطن من بلد هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وبيعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكروا يشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لهات أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma qawil islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansur alaihim wansur alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'am allati la tu'addu wa la tuhsa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhtasa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdin lam yakun mu'anidan wa la asa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sara bisyafa'ati udma mukhtasa fasawai wassalamuhu alaihi salatan wassalaman daimaini mutalazzimain ila yaumil liqa amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang sakral ini, mari kita jernihkan pikiran, jernihkan batin untuk bertaqarrub ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya dan beribu-ribu nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita bangun kehidupan kita dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Bersyukur kepada Allah bagi orang yang beriman adalah sebuah keharusan. Bukankah setiap saat, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu mengkonsumsi dan menikmati fasilitas dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa anugerah dan fasilitas yang diberikan Allah pada kita, apakah jantung kita akan berdetak? Apakah darah kita akan mengalir? Mata kita akan melihat? Telinga kita akan mendengar? Betapa besar anugerah dan nikmat Allah. Maka syukur akan menjadikan kita selalu ingat terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin rahimakumullah, syukur dan sabar selalu berkaitan dengan kehidupan kita. Kita diberi nikmat, walaupun sekecil apapun nikmat itu, maka seharusnya kita harus bersyukur dan bersabar atas ujian yang ditimpakan kepada kita. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus yang membahayakan, yaitu virus corona. Virus yang ketika menjangkit satu, maka di sekitar orang yang terjangkit itu akan terpapar atau terjangkit virus tersebut. Maka kita harus selalu waspada dan siaga. Salah satu antisipasi kita yaitu dianjurkan untuk menutup hidung serta mulut kita dengan masker dan selalu membersihkan badan serta tangan kita dengan sabun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, inilah setetes dari ujian yang ditimpakan kepada kita. Apakah kita tetap bersyukur dan bersabar? Apakah akan ingkar terhadap apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Pada dasarnya ujian yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin itu ada dua, yaitu ujian ketika kita mendapatkan kesenangan yang besar seperti kaya, seperti kita diberikan istri yang cantik. Sesungguhnya itu adalah ujian yang paling besar. Dan ujian ketika susah seperti lapar, dahaga, miskin, fakir dan lain sebagainya, maka sabar adalah kunci paling ideal untuk orang-orang beriman. Hadirin rahimakumullah, bagi seorang muslim kita harus taat kepada pemerintah terhadap suatu yang diperintahkannya selama pemerintah itu bukan berwujud kemaksiatan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa ulul umri minkum. An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Hadirin rahimakumullah, pemerintah telah memerintahkan kita untuk tetap di rumah dan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, di mana pemerintah tersebut ini tidak hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi ini adalah fatwa yang diberikannya kepada presiden kita, yaitu Presiden Jokowi. Di dalam kaidah fikih disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu tergantung kemaslahatan umatnya. Maka dari itu pemerintah memerintahkan kita untuk di rumah saja, maka kita harus mentaatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزدنا وأعن وتفضل وبارك بجلالك وكمالك وعلى زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جحد به كفر وأشهد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمة. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب ما فقد لغات أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاد الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira bayna yaday sa'ah mau yati Allah wa rasulahu faqad rasyada wa ma ya'simiha fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Al-Istiqlal rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini saya berwasiat kepada hadirin sekalian dan terlebih kepada diri saya sendiri
marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan kesabaran yang kita miliki. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan perintah agama sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wallahu a'lam bimuradih. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surah An-Nisa ayat 36. Hal yang demikian itu menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga perintah itu disebut setelah perintah menyembah kepada Allah. Setelah kekuasaan Tuhan yang Maha Menciptakan, kedua orang tualah yang menjadi perantara kelahiran kita di dunia, dan keduanya juga yang telah merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Dan sebagaimana yang kita ketahui, semenjak dalam kandungan, ibu telah banyak berjuang dan berkorban demi keselamatan anaknya. Dalam berbuat apapun, ibu selalu berhati-hati dalam pertimbangan keselamatan anaknya. Hadirin sidang Jum'ah Jamaah Masjid Al-Istiqlal rahimakumullah, pasca kelahiran sang bayi pun belum selesai juga tugas seorang ibu. Bahkan nyaris bertambah berat. Ia harus menyusui, merawat, mendidik, dan melindunginya hingga menjadi dewasa. Semua itu dilakukannya dengan senang hati dan tulus, ikhlas, meski harus bersusah payah dan tak kenal lelah. Begitulah jerih payah perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Demikian pula perjuangan seorang ayah demi anaknya juga tak bisa dipandang ringan. Tanggung jawab dan pengorbanannya juga begitu besar dalam mencari nafkah, melindungi keluarga, dan lain sebagainya. Ketika pengorbanan dan jerih payah kedua orang tua yang besar, kasih sayang, perhatian, serta pendidikan yang mereka berikan kemudian dibalas dengan kedurhakaan oleh sang anak, maka pantaslah perbuatan anak tersebut tergolong sebagai dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyruku billah wa 'uqul walidain." Maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa yang paling besar? Rasulullah mengelungnya 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan mendurhakan kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbicara dari hadis di atas, maka berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, ibu, bapa adalah wajib bagi setiap orang Islam. Sedangkan berani dan mendurhakai orang tua termasuk perbuatan dosa besar. Hadirin sidang Jum'ah hafidhallah. Oleh sebab itu, mari kita usahakan dengan sebaik-baiknya agar hati kedua orang tua senang dan rela dengan apa yang kita katakan dan kita kerjakan. Bila hati mereka lega, niscaya akan banyak membawa kebaikan dan manfaat bagi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Wallahu a'lam bimuradih. Dan Tuhan memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekalian mengatakan
kepada keduanya dengan perkataan dan jangan pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Hadirin jamaah sidang Masjid Al-Istiqlal rahimakumullah. Dalam skala tertentu memang anak tidak boleh menuruti dan berbakti kepada perintah orang tua terhadap kemusyrikan dan kemaksiatan. Meskipun demikian, hal itu jangan dijadikan alasan untuk tidak mempergaulinya dengan baik dalam persoalan keduniaan. Dalam persoalan ini kita diingatkan oleh firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ittabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wallahu a'lam bimuradih. Dan jika keduanya telah memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwaladihi husna wa in jahadaka lanusyrika bima laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum ila tawadduhu innahu was samiul alim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafil ibadik sayyidil arabil ajam wa imamin thayyibatul haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irgham liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yajal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashiful baliyat. Allahumma ansur man nasarad din wa khudul man khadalal muslimin wa 'alil kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkarabah wa syadid wal suyuf al mukhtalif wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min sa'iril biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu wa la'ana bihi wa yadhkurukum was'aluhu min fadlihi ya'idzukum wa la dhikrullahi akbar.